Sebelum menyelesaikan soal-soal yang ada di video ini, kakak akan jelaskan dulu untuk rumusnya ya. Bentuk persamaan eksponen yang akan ada di soal ini, yang akan kita bahas di seluruh soal ini, rumusnya jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ini berarti fx itu nilainya sama dengan p ya. Di sini ada bilangan berpangkat ya, yang basisnya sama. Jadi untuk persamaan bilangan eksponen yang bentuk seperti ini, nanti pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan ya. Yang penting basisnya itu sama ya. Terus di sini ada juga syaratnya. Si A ini, si basisnya ini harus lebih dari 0 dan A ini juga tidak boleh sama dengan 1 ya. Nanti rumus ini akan berlaku untuk diterapkan di soal-soal yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk nomor 1 ini basisnya di sini belum sama ya. Jadi kita akan menyamakan dulu basisnya. 6 itu kan artinya 6 pangkat 1 ya. Terus yang di sini 4 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi x dikali 3 pangkat 2x sama dengan 6 pangkat 1. Untuk 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi x, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikalikan sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali x yaitu 2x dikali 3 pangkat 2x sama dengan 6 pangkat 1. Kalau ada bilangan berpangkat yang pangkatnya sama, maka ini basisnya bisa dimasukkan ke dalam tanda kurung ya, dikalikan. Jadi seperti ini. 2 kali 3 lalu dikelompokkan, dikasih tanda kurung, dipangkatkan lagi 2x ya. Sama dengan 6 pangkat 1. 2 kali 3 itu 6, jadinya 6 pangkat 2x sama dengan 6 pangkat 1. Nah, karena basisnya sudah sama, maka pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Sehingga 2x sama dengan 1. Sehingga nilai x-nya sama dengan 1 dibagi koefisien dari si x yaitu 2. Untuk soal yang ini, basisnya di sini belum sama ya, jadi kita samakan dulu basisnya. Yang 5 pangkat 3x tetap, lalu dibagi yang ini 25-nya kita ubah jadi 5 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi x plus 1. Selanjutnya yang 125 bisa kita ubah jadi 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi x plus 1. Ini kan sama artinya dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah ini kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikalikan. Jadi ini akan berubah menjadi 5 pangkat 2 kali x plus 1 yaitu 2 kali x 2x. Selanjutnya 2 kali positif 1 yaitu 2 ya. Nah yang 5 pangkat 3 ini kan posisinya di bawah sebagai penyebut. Kita pindah ke atas biar jadi pembilang. Sehingga akan menjadi 1 dikali 5 pangkat negatif 3. Kalau ada bilangan berpangkat positif, pindah ke atas, dia akan menjadi bilangan berpangkat negatif ya, dengan dikalikan dengan yang sudah menjadi pembilang. Yang sebelah kiri, kalau ada bilangan berpangkat ya, dibagi bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya bisa dikurangin. Sehingga ini akan menjadi 5 pangkat 3x dikurangi 2x ditambah 2. Lalu yang di sebelah kanan akan sama dengan 5 pangkat min 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung pangkat yang di sebelah kiri ya. Ini kan jadinya 5 pangkat 3x min kali 2x itu min 2x, min kali positif 2 itu min 2. Sama dengan 5 pangkat min 3. Yang kiri ini bisa kita hitung jadi 5 pangkat 3x kurangi 2x itu x, lalu dikurangin 2 sama dengan 5 pangkat min 3. Nah, di sini basisnya sudah sama-sama 5, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Sehingga x min 2 sama dengan min 3, maka x sama dengan min 3-nya tetap di kanan, lalu min 2-nya pindah ke kanan, jadi positif 2, tandanya berlawanan. Sehingga x sama dengan min 3 ditambah 2 itu min 1. Untuk yang nomor 3, kita tulis dulu 2 pangkat x, lalu ditambah
2 pangkat X plus 3 bisa dipecah jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 ya. Karena kalau ada perkalian bilangan berpangkat, itu pangkatnya bisa dijumlah ya. Jadi yang dari awalnya dijumlah dipecah jadi perkalian bilangan berpangkat. Lalu ini akan sama dengan 72. Nah, selanjutnya di sebelah kiri tanda positif ada 2 pangkat X, di sebelah kanan tanda positif ada 2 pangkat X. Maka bentuk ini bisa disederhanakan dengan difaktorkan dengan cara bilangan yang sama itu diletakkan di luar tanda kurung. Nah, yang di sebelah kiri tanda positif sudah diambil 2 pangkat X ya, artinya 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X itu sisanya 1. Yang di sebelah kanan tanda positif sudah diambil 2 pangkat X, artinya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat X, yaitu 2 pangkat 3 ya. Selanjutnya ini akan sama dengan 72. Yang di dalam tanda kurung kita hitung, ini jadinya 2 pangkat X dikali 1 ditambah 2 pangkat 3 itu 8. Maka 2 pangkat X dikali 9 itu sama dengan 72. Selanjutnya untuk mencari nilai 2 pangkat X, maka 72-nya dibagi sama si 9 ya. Karena 9 itu dengan 2 pangkat X itu dikali, maka 9-nya ketika pindah ruas ke sebelah kanan akan membagi bilangan yang sudah ada di sebelah kanan. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 72 bagi 9 yaitu 8. Nah, selanjutnya tinggal 8-nya kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya 2, yaitu 2 pangkat 3, sehingga X-nya sama dengan 3 ya. Untuk yang nomor 4, ini kita tulis dulu 2 pangkat X-nya, lalu yang ini kita pecah ya, jadi minus dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 ya, sama dengan minus 12. Nah, karena di sebelah kiri tanda minus ada 2 pangkat X, dan di sebelah kanan tanda minus ada 2 pangkat X juga, maka ini bentuknya bisa disederhanakan dengan difaktorkan. Untuk bentuk bilangan yang sama, ini bisa diletakkan di luar tanda kurung, yaitu 2 pangkat X-nya. Nah, yang di sebelah kiri tanda negatif, itu berarti tinggal 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X, yaitu 1. Yang di sebelah kanan tanda negatif, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 itu tinggal dibagi 2 pangkat X, yaitu 2 pangkat 2. Lalu sama dengan minus 12. Yang di dalam tanda kurung kita kerjakan, jadinya 1 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4. Sama dengan min 12. Maka 2 pangkat X dikali min 3 itu sama dengan min 12. Untuk mencari nilai 2 pangkat X berarti min 3-nya pindah ruas ke kanan ya. Karena ini mereka perkalian, pindah ruas ke kanan akan membagi bilangan yang di sebelah kanan, yaitu membagi min 12 ya. Jadinya seperti ini. Maka 2 pangkat X sama dengan min 12 dibagi min 3 yaitu positif 4. Lalu 4-nya tinggal kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya 2 yaitu 2 pangkat 2. Sehingga X sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang nomor 5, kita pindah ruas dulu min 256-nya ke sebelah kanan. Maka ini akan menjadi 4 pangkat 2X pangkat 2 ditambah 3X min 5 sama dengan min 256 pindah ke kanan jadi positif 256 ya. Selanjutnya si 256 ini kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 4, yaitu 4 pangkat 4 ya. Nah, di sini karena basis yang kiri dan kanan sudah sama, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Sehingga 2X pangkat 2 ditambah 3X min 5 sama dengan 4. Lalu 4-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 2X pangkat 2 plus 3X dikurangi 5. 4-nya positif, pindah ke kiri jadi min 4 ya. Sehingga akan menjadi 2X pangkat 2 ditambah 3X min 5 min 4 yaitu min 9 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita faktorkan. Nah, kita akan mencari dua bilangan ya. Kalau bilangan ini dijumlah, hasilnya akan sama dengan koefisien dari X yaitu positif 3. Kalau bilangan ini dikali, yaitu hasilnya akan sama dengan perkalian dari konstanta dengan koefisien X pangkat 2-nya,
yaitu min 9 kali 2 min 18. Sebelum itu, 2x pangkat 2-nya kita pecah dulu jadi 2x dikali x. Nah, sekarang kita akan mencari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 18, kalau ditambah hasilnya positif 3. Bilangan ini bisa diperoleh dari positif 6 dengan negatif 3 ya. Kan positif 6 kalau ditambah negatif 3 itu positif 3. Positif 6 kalau dikali negatif 3 itu minus 18 ya. Selanjutnya, plus 6 dan min 3 ini akan kita letakkan di bagian yang kosong-kosong di sini, tapi peletakannya tidak bisa ngasal. Jadi untuk bilangan yang diletakkan di sini adalah bilangan yang bisa habis dibagi 2. Duanya dari mana? Dari sini. Dari koefisien di seberangnya ya. Antara plus 6 dan min 3 yang bisa habis dibagi 2 itu plus 6. Maka yang bagian plus 6 akan kita letakkan di bagian sini. Tapi untuk penulisannya bukan plus 6 langsung ya, melainkan plus 6 dibagi 2 dulu. Dibagi koefisien di seberangnya dulu. Plus 6 dibagi 2 itu plus 3. Jadi yang taruh di sini plus 3 ya. Nah, selanjutnya min 3-nya bisa nih langsung ditaruh di sini. Karena koefisien x di seberangnya itu 1 ya. Kan kalau min 3 dibagi 1 tetap min 3 gitu. Selanjutnya 2x min 3 ini sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3. Sehingga nilai x-nya sama dengan 3 dibagi koefisien x yaitu 2. Lalu untuk yang kanan, x plus 3-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan plus 3 pindah ke kanan, yaitu jadi min 3 ya, tandanya berlawanan. Untuk nomor 6 ini, angka 1 ini akan kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 8. 1 itu sama artinya dengan 8 pangkat 0. Nah, selanjutnya karena basisnya sudah sama-sama 8, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Sehingga x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan ya teman-teman. Untuk x pangkat 2-nya bisa dipecah jadi perkalian antara x dengan x. Lalu kita akan mencari dua bilangan kalau dikali hasilnya sama dengan konstantanya yaitu positif 2. Dan dua bilangan ini kalau dijumlah hasilnya akan sama dengan koefisiensi x yaitu positif 3. Dua bilangan kalau yang dikali hasilnya plus 2 dan kalau ditambah hasilnya plus 3 ini ada plus 2 dengan plus 1 ya teman-teman. Kan 2 dikali 1 itu 2 positif. 2 ditambah 1 itu positif 3 ya. Jadi positif 2-nya bisa langsung diletakkan di sini, positif 1-nya bisa langsung diletakkan di sini. Sehingga x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 2 pindah ke kanan yaitu min 2. Yang kanan x plus 1 berarti sama dengan 0, maka x-nya sama dengan plus 1 pindah ke kanan yaitu min 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2, min 1. Untuk yang nomor 7, ini basisnya belum sama ya teman-teman. Jadi 4 sama 8 sama 32 kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama yaitu 2 ya basisnya. Sehingga ini akan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2x dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi x min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya bisa dikalikan. Yang ini akan menjadi 2 pangkat 2 kali 2x yaitu 4x dikali 2 pangkat 3 kali x min 1 yaitu 3x min 3 sama dengan 2 pangkat 5. Kalau ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, pangkatnya bisa dijumlahin. Ini jadinya 2 pangkat 4x ditambah 3x dikurangin 3 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kiri jadinya 2 pangkat 4x tambah 3x itu 7x, lalu dikurangin 3 sama dengan 2 pangkat 5. Karena basisnya sudah sama-sama 2 ya di sini, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan, sehingga 7x min 3 sama dengan 5, maka 7x-nya sama dengan 5, yang min 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3 ya.
Sehingga 7x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 dibagi koefisien x yaitu 7. Untuk nomor 8 di sini yang 100 jutanya kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 10. Karena di sini nolnya ada sebanyak 8, maka bisa jadi 10 pangkat 8 ya. Selanjutnya tinggal kita ubah posisi dari 10 pangkat 8 pindah ke atas. Dia akan menjadi 1 dikali 10 pangkat negatif 8. Kalau ada bilangan berpangkat positif, pindah ke atas, maka akan menjadi bilangan berpangkat negatif ya. Dengan terlebih dahulu dikalikan sama yang sudah jadi pembilang di sini ya. Sehingga 10 pangkat min x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 10 pangkat min 8. Lalu, karena basisnya sudah sama 10, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan, sehingga min x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan min 8. Maka min x pangkat 2 ditambah 2x, min 8-nya pindah ke kiri jadi plus 8, sama dengan 0. Lalu sekarang tinggal kita faktorkan. Min x pangkat 2 bisa dipecah jadi perkalian antara min x dengan x ya. Sekarang kita akan mencari dua bilangan kalau yang dikali hasilnya akan sama dengan konstantanya dikali dengan koefisien x pangkat 2-nya, yaitu min 1 ya. 8 kali min 1 itu min 8. Lalu kita akan mencari dua bilangan ini kalau ketika dijumlah hasilnya akan sama dengan koefisien x yaitu 2, positif ya. Dua bilangan kalau dikali hasilnya min 8 dan kalau ditambah hasilnya plus 2 ini sama dengan positif 4 dengan negatif 2 ya. Karena positif 4 dikali negatif 2 itu min 8 dan positif 4 kalau ditambah min 2 itu hasilnya positif 2 ya. Selanjutnya, bilangan ini akan kita tulis ke bagian yang kosong ini, tapi menulisnya tidak boleh ngasal ya. Untuk bagian yang di sini berarti kita akan mengambil salah satu bilangan yang harus kita bagi dulu sama koefisien x di seberangnya yaitu min 1 ya. Kalau kita mau ngambil plus 4 boleh, mau ngambil min 2 juga boleh, bebas ya. Karena nanti nilainya tidak akan berubah ya, akan sama walaupun yang diambil nanti bilangannya berbeda ya. Mau A, mau yang B boleh. Nah, di sini kakak mau ambil yang min 2 ya, yang mau diletakkan di sini. Tapi penulisan yang ada di sini bukan min 2-nya ya, tapi min 2 dibagi koefisien x seberangnya yaitu min 1. Min 2 dibagi min 1 yaitu positif 2 ya. Nah, selanjutnya yang positif 4 bisa langsung ditulis di sini. Karena koefisien x seberangnya kan 1. Plus 4 dibagi 1 itu juga tetap plus 4. Selanjutnya ini min x ditambah 4 jadi sama dengan 0. Yang kanan x plus 2 jadi sama dengan 0. Yang kiri min x sama dengan plus 4-nya pindah ke kanan jadi min 4. Maka x-nya sama dengan positif 4. Min-nya bisa dikalikan min semua ya. Min x kali min jadi x, min 4 dikali min jadi 4. Lalu x yang kanan sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Sehingga yang benar penyelesaiannya min 2,4 ya.